Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kita harus selalu bersyukur bisa selalu diberikan nikmat yang tak terhingga ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa, melaksanakan pembelajaran melalui tatap maya ya. Tentunya Bapak harapkan kalian bisa membuka kameranya ya untuk sebagaimana kehadiran yang akan Bapak cek. Bagi siswa yang tidak membuka kamera, artinya dia dianggap tidak hadir. Oke, baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Silakan Raflesia. Raflesia? Iya, Pak. Saya Kaisa, Pak. Ya, silakan Raflesia dipimpin doa. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Raflesia. Tadi belajar apa sebelum PKN? PS. PS. PS, Pak. Dengan siapa? Pak Lutfi ya? Pak Giri, Pak. Pak Giri, oke. Baik, tugas minggu lalu ada yang masih ingat? Iya, Pak. Normal lagi. Selesai. Yang sudah selesai tugas minggu lalu. Sudah selesai? Coba Bapak ingin tanya nih. Udah, Pak. Sudah. Coba Raflesia. Tugasnya minggu lalu apa? Norma, Pak. Sama kayak kemarin waktu itu. Di mana? Di mana tugasnya? Tentang norma-norma, Pak. Bisa dibaca? Apa yang mau dibaca, Pak? Ya. Siapa? Apanya apa yang mau dibaca? Rekaman saya. Iya. Ada pertanyaan nggak waktu tugas minggu lalu? Tugasnya? Ada apa soal? Iya, soalnya ada berapa? 2, Pak. Ada 2. Coba nomor 1. Raflesia baca. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nomor 1. Yang nomor 1 soalnya jelaskan 3 manfaat mentaati norma bagi diri sendiri. Yang kedua, jelaskan 3 akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Ya? Sudah, Pak. Cuma itu doang. Itu aja. Oke, bagus. Kayaknya masih lemes nih. Ya, yel-yel yang norma itu. Iya, Pak, ingat. Coba yel-yel yang norma. Siapa yang bisa? Siapa ya ini ya? Bilkis, ada Bilkis? Ada, Pak. Coba Bilkis, yel-yel normanya.
yang lagu Norma ya, Pak? Ya. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya, masih ingat, bagus. Coba berikutnya Zaki Amri. Halo Zakri. Jaki. Coba Dias. Mana Dias ya? Halo Dias. Tidak ada. Aisyah. Iya, Pak. Coba. Yel normanya masih ingat apa enggak? Masih, Pak. Ya, coba. Normaku sebentar, Pak. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya. Terima kasih. Coba lagi. Siapa ya? Khairul Anam. Ada nggak Khairul Anam? Ada, Pak. Ya, coba Khairul Anam. Mana Khairul Anam? Silakan. Norma tuh ada 4, rupa-rupa macamnya. Terus Lupa, Pak. Lupa. agama Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke. Ya. Lupa, Pak. Lupa. Oke. Kemarin dicatatnya dikit. Telat dikit. Oh, gitu. Najwa Anissa. Iya, Pak. Coba Najwa. Satu lagi. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, jaga erat-erat. Iya. Ada lagi yang bisa? Yang berani siapa? Masih ada? Hah? Kok lemes sih semuanya? Ayo, siapa yang bisa lagi? Satu lagi, Muhammad Rehan. Iya, Pak. Coba Muhammad Rehan. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Ya.
Norma itu ada berapa ya? 4, Pak. 4, Pak. Norma ada 4. Yang 4, Pak. pertama, Agama. yang pertama, Agama. Agama, Pak. Agama. yang kedua, Kesopanan. yang ketiga, Hukum. Hukum. yang keempat, Kesusilaan. Kesusilaan. yang enggak ada lah. Ada berapa jadinya? 4. 4. Oke. Jangan sampai lupa ya. Jadi kalau lupa. Kalau norma agama contohnya apa ya? Kalau norma agama contohnya apa? Beribadah, Pak. Beribadah. Kalau beribadah. Kalau norma kesopanannya seperti apa? Norma kesopanan. Sikap sopan. Menghormati orang. Menghormati orang. Kalau norma hukum, Menaati peraturan. Menaati peraturan. mentaati peraturan. Bisa dijalankan semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti kita tidak bisa menjalankan norma dengan baik. Ya. Oke, sekarang Bapak akan share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Oke, nah ini Bapak akan ulang kembali ya mengenai norma. Norma ini dikatakan sebagai aturan atau petunjuk ya yang isinya adalah larangan dan sanksi. Tolong perhatikan semuanya. Kemudian norma juga sebagai ketertiban dalam masyarakat ya. Jadi norma ini bisa mengandung konsep aturan atau petunjuk yang isinya sanksi atau larangan dan ketertiban di masyarakat. Pada hakikatnya norma ini adalah aturan atau peraturan yang berisi perintah atau larangan. Ya, norma atau kaidah juga dapat dinyatakan merupakan patokan atau pedoman yang bersikap tingkah laku. Jadi norma ini adalah untuk kaidah ya atau patokan untuk siapa? Untuk manusia supaya sikap manusia itu tingkah lakunya tidak melanggar norma. Ya. Sehingga bisa menjadikan situasi atau lingkungan yang tertib, aman, damai, ya. Nah, ini pada hakikatnya norma itu. Kemudian jenis norma tadi ada 4. Ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ya, jadi ada 4 macam atau 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di kita sendiri. Nah, di sini kita yang pertama akan belajar tentang norma agama. Nah, norma agama ini adalah perintah atau larangan ya yang dianjurkan dari sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang melalui kitab sucinya. Jadi setiap agama itu memiliki kitab suci ya. Untuk sebagai petunjuk kitab suci itu yang harus dijalankan oleh setiap agama. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semua memiliki kitab suci. Nah, jadi sebagai manusia yang memiliki keyakinan atau agama harus menjalankan sesuai dengan kitab sucinya masing-masing, ya. Dan harus dipatuhi supaya kita bisa mendapatkan pahala. Kalau kita sudah menjalankan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau sebaliknya, Pak, nah kalian akan menanggung jawab sendiri, akan mendapatkan dosa. Dan ini norma agama ini ada di tengah-tengah kita. Ya, kita harus bisa menjalankannya di dalam lingkungan sehari-hari, masyarakat, ya, keluarga, sebagai tuntunan atau petunjuk untuk arah yang lebih benar.
bagi umat manusia. Ya, menjalankan ibadah dengan baik, ya. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan semua perintah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ibadah sholat, kemudian berbuat baik, ya, dan sebagainya. Bagi umat Kristen juga sama, ya, menjalankan semua perintah sesuai dengan keyakinannya. Ini contohnya yang Bapak tayangkan. Kemudian norma kesusilaan. Nah, norma ini adalah peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku kita, tingkah laku manusia. Sumbernya dari mana norma kesusilaan? Dari hati sanubari. Dan ini sifatnya menyeluruh atau universal. Setiap manusia punya hati sanubari. Ya, kalau kalian hati sanubarinya baik, maka akan baik pula tingkah lakunya. Dan sebaliknya, kalau tidak baik, maka perilakunya juga akan tidak baik. Sesuai dengan hati sanubari kita, ya, sebagai manusia. Ini contoh yang tidak baik, ya. Ketika manusia itu melanggar norma kesusilaan, seperti, ya, berbohong dan berbuat hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian seperti ini juga, buang air kecil sembarangan, ya. Dan contoh yang lainnya juga masih banyak. Ini adalah salah satu pelanggaran yang kita tidak boleh lakukan, ya. Selanjutnya, norma kesopanan. Ya, norma kesopanan adalah kaidah atau yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma ini berkaitan dengan kepatuhan menurut pandangan kelompok atau keyakinan masyarakat masing-masing. Sumbernya dari mana sih norma kesopanan ini? Norma kesopanan ini sumbernya adalah kebiasaan dari adat istiadat atau budaya kita yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Kalau kalian budayanya Jawa, Sunda, adatnya, ya, adatnya Minangkabau dan sebagainya. Kan di Indonesia banyak tuh beragam budaya, ya. Dan itu pasti berbeda kebiasaannya. Yang dilakukan oleh setiap adat, budaya atau kebiasaan masyarakat pasti berbeda-beda. Dan apabila masyarakat tersebut melanggar norma ini, maka dia biasanya akan dicela atau diejek, dicemooh, dan dijauhkan atau dikucilkan, ya, oleh masyarakat sendiri. Kok dia tidak melakukan itu, kok dia nggak sopan sih? Maka kita akan menerimanya sendiri. Contohnya kita lihat. Nah, ini contoh penerapan yang baik, ya. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika bertamu, ya. Dan masih banyak contoh-contoh norma kesopanan yang lainnya, ya. Tidak hanya ini, menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Itu yang norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul yang dibuat oleh penguasa negara. Siapa penguasa negara? Yaitu pemerintah. Kita sebagai masyarakat kita harus menjalankannya. Dan ini wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan dengan baik, ya, karena isinya adalah mengikat. Bagi siapa saja yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi, ya, baik itu ancaman hukuman ataupun denda ataupun kurungan, tergantung apa yang dilanggar, ya, oleh setiap masyarakatnya. Ada juga di setiap negara itu berbeda-beda sanksinya, ya, sanksi yang berat, ada yang ringan, sampai dengan sanksi yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Ya, ini adalah norma hukum. Nah, ini contohnya. Ini termasuk kategori pelanggaran norma hukum. Ya, tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi dia juga melanggar norma kesusilaan. Ini berkaitan dengan norma kesusilaan juga. Sanksinya berat, ya, bisa kurungan ataupun denda. Kemudian razia polisi. Nah, polisi selalu mengadakan razia agar bisa masyarakat bisa menerapkan, menjalankan norma dengan baik.
sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ya, bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka dia akan dikenakan hukuman ataupun dikenakan sanksi. Ya. Berikutnya, nah ini juga pelanggaran. Ya, biasanya sering dilakukan oleh para pelajar yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini sudah bertentangan dengan norma hukum dan ini contoh perbuatan yang tidak baik. Oke, kemudian norma hukum ini sumbernya dan bentuknya dari mana? Norma hukum berakar dari kaidah kesusilaan yang dapat bersumber dari kebiasaan atau agama. Norma hukum juga biasanya dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Pak, aturan tertulis itu apa? Aturan yang dibuat, didokumenkan ya, secara tertulis, seperti misalkan dibuat undang-undang atau perundang-undangan. Dan ini perundang-undangan ini sifatnya seperti apa? Sifatnya ada yang kedaerahan, ya, ada yang formal, ada juga yang diberikan kewenangan untuk yang membuat undang-undang ini adalah badan-badan legislatif, ya, seperti anggota DPR, MPR, ya, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan undang-undang yang ada di ibu kota, baik di daerah, ya, dan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini sumber dan bentuk, ya, norma hukum. Oke, tadi kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan ini adalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Dan ini selalu dilakukan berulang-ulang atau sering dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Ya. Nah, pelanggaran terhadap norma kebiasaan ini kadang-kadang dikenai sanksi sosial. Ya, kebiasaan sifat manusia. Tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita, kebiasaan kita, kalau kita melaksanakan dengan baik sesuai dengan norma, ya, maka kita tidak akan dikenakan sanksi. Tetapi sebaliknya, kalau kalian melanggar, ya, kalau kalian melanggar terhadap norma keempat norma tadi, yang sering dilakukan kebiasaan kalian, nah biasanya akan dikenakan sanksi sosial. Sanksi sosial itu bisa dijauhi oleh tetangga dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Kerja bakti kan ini hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita di lingkungan kita sering mengadakan kerja bakti, terus kita nggak hadir, ya, kegiatan gotong royong kita nggak hadir, setiap kegiatan masyarakat kita selalu tidak hadir, maka akan ada sanksi sosial, yaitu biasanya kita dijauhkan, ya, dijauhi oleh teman kita, dijauhi oleh tetangga. Nah, itu sanksi sosialnya. Ya, oh, ngapain bergaul dengan dia? Dia nggak pernah ikut kerja bakti, dia nggak pernah ikut gotong royong. Gak usah deketin dia. Nah, itu sanksi sosialnya pasti dijauhi. Ya. Kemudian ada di suatu daerah juga sering melaksanakan kegiatan kebiasaan, ya, dengan membagikan daging kepada setiap warga atau kelompok, ya, serta bersama dalam rumah besar yang dibangun yang berbentuk tiang-tiang kayu, dan itu menurut kelompok tertentu di Mentawai, ya, mereka selalu memakan daging dengan seorang diri. Ada lagi contoh yang lain kebiasaannya menjalankan kegiatan kekeluargaan, ya, dengan cara sungkeman, ya, atau mendatangi tempat saudara sanak, ya, supaya kita selalu menghormati atau maaf-maafan, ya, dan itu biasanya dalam kegiatan musyawarah ataupun syawalan atau kegiatan lainnya. Itu, ya. Kalau kita kebiasaannya tidak datang, oh, dia nggak pernah datang, padahal dia saudara, ya, dia nggak pernah pulang kampung, yang nggak pernah dekat sama saudara. Nah, itu kebiasaan. Kebiasaan itu akhirnya akan berpengaruh kepada norma. Saudara kita yang merasakan, oh, dia jauh sama saudara, dia nggak pernah sungkeman, nggak pernah datang, nggak pernah maaf-maafan.
ya udah akhirnya dijauhi oleh saudara sendiri. Nah, itu akibatnya akan seperti itu. Kebiasaan yang kita lakukan baik, maka akan mendapatkan yang baik. Tapi kebiasaan kita yang lakukan tidak baik atau jauh dari hal-hal yang sering dilakukan oleh anggota keluarga, maka akan mendapatkan seperti itu, ya, dijauhi dan sebagainya. Kemudian ada lagi contoh adat, ya, namanya di Ambon ini, nama yang sering dilakukan adalah pela gandong. Pela gandong ini adalah salah satu perjanjian. Perjanjian apabila di Ambon itu ada konflik, maka mereka mengadakan perjanjian untuk tidak konflik. Akhirnya mereka memberikan nama tersebut, namanya adalah pela gandong. Ya, pela gandong ini adalah perjanjian supaya anggota atau kelompok yang ada di Ambon tidak konflik, ya, tidak ada masalah lagi. Kemudian ada lagi contoh lain di Batak. Kalau di Batak itu biasanya yang dapat warisan itu didahulukan adalah anak laki-laki, ya. Atau ada lagi di Padang, ya, di Padang biasanya yang dapat warisan ini biasanya yang diutamakan adalah kerabat perempuan atau anak perempuan. Nah, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh setiap daerah, ya, pasti berbeda-beda. Dan itu akan mempengaruhi terhadap keempat norma itu, ya, terhadap keempat norma itu. Kemudian ini contohnya di Bali, nah, selalu mengadakan ngaben atau pembakaran mayat, ya, apabila ada masyarakat Bali yang meninggal biasanya dibakar, ya. Ada juga yang tidak dibakar, ya. Nah, ini adalah kebiasaan. Kemudian ada juga gerebek sekaten, ya. Ini adat Jawa, khususnya di Solo, biasanya mengadakan gerebek sekaten ini, isinya ini adalah hasil panen, ya, hasil tanaman yang mereka tanam, dan akhirnya mereka mengadakan kegiatan syukuran seperti itu, ya. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak semua? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini, nah, kalau ini pengertian hukum, ya, yang tadi termasuk ke dalam norma hukum, ya. Apabila manusia itu atau masyarakat yang melanggar norma hukum, ya, tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, apabila setelah dikatakan sebagai pelaku, maka dia akan diadili, ya, dibawa ke pengadilan untuk diadili. Apakah dia benar-benar yang melakukan atau tidak? Nah, nanti di situ akan diputuskan. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah hakim, ya. Apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah? Kalau dia memang bersalah, maka dia akan diputuskan diberikan hukuman, baik hukuman penjara ataupun hukuman yang lainnya, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian hukum ini ada hukum terdiri banyak, ya. Ada hukum publik, ada hukum privat, dan sebagainya. Nanti kita akan lebih bahas secara rinci, ya, mengenai hukum ini. Ini poin-poinnya saja. Hukum ini ada hukum privat, ya. Hukum publik ini adalah hukum yang berkaitan dengan seluruh masyarakat dan warga negara yang ada di negara Indonesia misalkan. Atau hukum yang mengatur pelengkap negara, ya. Jadi hukum ini meliputi semua masyarakat yang ada di Indonesia, ya. Dan di sini juga ada yang dituangkan dalam buku yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini merupakan contoh yang namanya hukum publik, ya. Semua isinya mengenai aturan hukum untuk publik atau untuk masyarakat, ya. Ada yang namanya hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara seseorang, ya. Hukum privat ini meliputi hukum perdata mengenai tentang warisan dan sebagainya, ya. Dan ini ditetapkan sebagai suatu negara untuk menegakkan kebenaran. Tujuannya itu, ya. Tujuan adanya hukum ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang atau semaunya. Ya, kalau tidak ada hukum pasti masyarakat akan berbuat semaunya, akan berbuat seenaknya, ya. Maka suasana tidak akan terjaga dengan baik kalau tidak dijalankan. Tetapi kalau dijalankan dengan baik, Pak,
ya maka kita akan merasakan ketertiban, tentram, aman, damai, rukun. Ya, makanya dibuat hukum, norma hukum. Itu tujuannya adalah supaya seperti itu, supaya suasana tertib, aman, damai, dan rukun. Ya, bisa dipahami anak-anak semua? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Sekarang kalian lihat pertanyaan nomor 1. Coba, kira-kira kalian bisa jawab nggak? Agama, Pak. Agama, Pak. C. Agama, Pak. C, Pak. Agama, Pak. Oke. Peraturan hidup yang berasal dari Tuhan. Ya, tadi norma agama. Agama. Oke, betul jawabannya. Nomor 2. Jangan meludah. Jangan meludah di tempat hal tersebut. Kesopanan, Pak. Pak. D, Pak. Norma? Kesopanan. Kesopanan. Oke. Betul ya. Nomor 3 sekarang, perhatikan. Norma yang sanksinya Hukum, Pak. dinamakan hukum, Pak. B. Hukum, Pak. Kata kuncinya sanksinya berupa rasa menyesal. Kira-kira norma apa menyesal? Hukum, Pak. Oke, kita Hukum. lihat jawabannya. Salah. Kesusilaan yang benar. Nah, ya. Kan hati sanubari menyesal. Ya. Sekarang nomor 4. Norma yang sanksinya dapat berupa cemooh. Kata kuncinya cemooh dari orang lain atau ejekan. Ini biasanya dinamakan ke dalam norma apa? Hukum, Pak. Hukum, Pak. Kebiasaan, Pak. Norma apa yang biasanya dicemooh atau diejek? Kebiasaan, Pak. Coba ya kita lihat. Salah. Sopanan, Pak. Kesopanan. Betul. Ya. Kata kuncinya tadi cemooh. Sekarang nomor 5. Yang jenis sanksi. Kaidah norma yang jenis sanksinya berupa pengusiran dari kelompoknya dinamakan kaidah. Ayo, kesusilaan, adat, atau kemasyarakatan, agama, hukum pidana. Kira-kira yang mana? Ayo. Ada yang bisa? Kata kuncinya kaidah atau norma yang berupa pengusiran dari kelompok. Adat, Dan ya. kemasyarakatan. Betul. Ya, kata kuncinya pengusiran dari kelompok. Ya, nomor 6 sekarang. Manakah Di antara di bawah ini yang mempunyai sanksi paling tegas baik di dunia maupun Agama. Agama, norma? Pak. Oke, kata kuncinya dunia maupun akhirat berarti norma A. Agama. Oke, nomor 7. Tujuan yang paling mendasar. Tujuan yang paling mendasarkan diciptakan kaidah atau norma Yang mana? dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Tertiba dalam masyarakat. Dalam B. masyarakat. B. Oke, jawabannya B. Betul. Sekarang nomor 8. Mana? Bisa dikategorikan pelanggaran terhadap yang ada dalam Kategorikan bentuk pelanggaran terhadap 4 norma yang tadi. Ada yang mana? Perbuatan di bawah ini yang bisa dikategorikan pelanggaran terhadap semua 4 norma. Bingung, ayo. Yang mana? Ada yang bisa? Ayo.